ini motornya ya teman-teman. Jadi di sini dua masalah, di bagian yang bunyi cek 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 atau starternya nggak mau langsung hidup, dan kadang-kadang hidup tapi kadang-kadang enggak. Yang kedua adalah ini. Nah ini bagian depan sampai belakang ini oli semua teman-teman. Dan saya juga curiga di sini kan ada seal ya, di puli ini ada seal dan di belakang ada seal. Nanti kita lihat yang depan atau yang belakang yang sudah bocor. Teman-teman saya tunjukkan dulu masalahnya. Ini ya, karena ada di kiri ini. Jadi masalah ada cengeng gitu ya, jadi kayak nggak nyangkut ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini jadi bukan yang CDI yang CDI nya di bagian groundnya lemah ya, seperti yang kemarin saya tunjukkan cara mengatasi masalah dengan 3 kabel ya. Kita main di 3 kabel, tapi kalau ini enggak ya teman-teman. Nah ini basah dari sini teman-teman, ngalir ke sini ya. Ini sampai ini ya standar ya. Nah ini teman-teman, kenapa kok olinya nyampe belakang sini? Jadi dikiranya bisa juga ini ya, tapi ternyata bukan, karena ini kan kena kipas, kena angin. Ini kan anginnya kencang ya, jadi dia nyebar. Jadi olinya nyebar, aslinya dari sini teman-teman kelihatan ini. Jadi ada genangan oli. Oke, kita lepas dulu. Buka dengan menggunakan tang cir clip ya teman-teman untuk membukanya. Oke. Congkelnya menggunakan ini teman-teman, melengkung ya. Ini perhatikan. Nah nih. Tusuk. Putar. Nah ini ganti, ini udah keras banget ya. Untuk menggantinya kodenya ini teman-teman ya. Kita pasang. Buat teman-teman untuk pemasangan daripada seal depan nanti akan mengalami kesulitan. Jika mengalami kesulitan, saya tunjukkan triknya yang mudah dan mantap ya. Ikutin terus ya teman-teman. Nah untuk pemasangan daripada seal kita kasih oli dulu ya Mas, dan tujuannya supaya mudah. Nah caranya adalah diputar, sambil diputar ke kanan sambil didorong supaya masuk ya, atau posisi bibir sealnya itu enggak terjepit atau ngeweh ya bahasanya, jadi terpasang sempurna. Tapi untuk pemasangan ini enggak segampang yang kita bayangkan ya teman-teman. Kadang-kadang itu ada yang susah banget teman-teman, ada yang gampang banget dan ada juga yang susah banget. Nah kalau yang susah banget, nah ini kedapatan yang sulit atau susah ya, jadi didorong ke dalam tapi dia nggak mau masuk ya teman-teman, benar-benar nggak mau masuk atau keras gitu ya. Malah justru pernya pengamannya suka sering lepas ya, tarik keluar lepas, tarik keluar lepas. Caranya adalah kita dengan memotong kertas bungkus rokok ya teman-teman, yang agak tebal itu bodinya ya. Nah, next selanjutnya adalah kita masukkan, kita bikin selongsong, masukkan di bagian kruk asnya. Nah seperti itu teman-teman, lalu dimasukkan sealnya, kemudian didorong. Setelah dia naik ke atas,
kertasnya baru kita tarik keluar dan pemasangan sempurna. Seperti itu ya teman-teman ya triknya ya. Step berikutnya adalah pemasangan sirklipnya supaya nanti dalam perjalanan berkendara dia tidak lepas atau aman ya teman-teman. Jangan sampai lupa ya ininya yang penguncinya. Oke teman-teman, selanjutnya dipasang ya. Tapi sebelum dipasang tadi udah saya servis, maksudnya di servis itu dibersihkan semuanya untuk panbel, puli depan, puli belakang. Biasa disikat dengan menggunakan amplas ya, di amplas menggunakan amplas yang kasar. Maksud dan tujuannya supaya prima kembali ya. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, next berikutnya adalah penyelesaian yang sebenarnya seperti ini ya. Ini bisa jadi lakinya atau bisa juga yang lain ya. Yang penting kita cek dulu teman-teman, nanti kita sampaikan ke pelanggannya ya. Dan karena di luar panas, saya coba masukkan ke dalam ya teman-teman ya. Udah dimainkan teman-teman. Gitu. Kabel kuningnya rupanya udah teman-teman. Oke, kita coba apakah nyala. Kalau dia jadi kayak akinya lemah ya, kita coba setrum dulu lah teman-teman ya. Kita coba nih, kita tes ya. Sini cuma ada 6 volt ya teman-teman, kita coba cas dulu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu setelah dibongkar kita cas, dan setelah dicas lanjut pasang lagi teman-teman. Nah kita buktikan ya nanti ketika motor langsung torque chair berarti ada masalahnya di aki, dan kerusakan ada dua kemungkinan teman-teman. Pastikan maksudnya itu di bagian spool dan juga bagian kiproknya, karena tadi ketika dicek pakai alat ya, dia volumenya atau voltasenya sedikit ya, cuman 6 volt ya teman-teman, tadi juga lihat. Yuk kita buktikan hasilnya. Oke, kita coba tes. Oke teman-teman, jadi fix masalahnya ada di aki yang tekor ya. Jadi ceng gitu, nggak semuanya ini harus di sistem 3 kabel ya. Kita main di 3 kabel, di sini kita nggak main karena apa? Karena di sini udah dimainkan ya sama bengkel sebelumnya, dan ini juga baru nih, baru banget ya. Kalau lihat ininya nih baru ya. Tuh. Oke, semuanya sudah. Nah, paling tugasnya kita adalah ini ya. Saya mau cek pengeluarannya itu berapa ya. Jadi kenapa kok dia setelah dipakai katanya nggak kuat. Kalau gini kan langsung ceng gitu ya. Kita coba masalahnya, kita coba cek dulu. Oke teman-teman, kita main di 20 ya, nyalakan. Oke, 20 no. Oke, kita coba. Oke teman-teman, untuk mengecekannya caranya adalah motor kita nyalakan, lalu kita buka akinya, dan kita coba keluaran plus minnya. Untuk multitester kita colokkan min di min, plus di bagian akinya, tapi jangan lupa sekunnya dilepas dulu ya, salah satu antara plus atau min ya, supaya tidak berhubungan dengan aki, dan pengeluarannya nanti murni dari
kiproknya teman-teman. Jadi kita langsung tahu hasilnya, dan kita untuk mengetahui spool atau kiprok yang rusak. Oke teman-teman, jadi masalahnya Vic, jadi ini karena faktor daripada pengisian yang kurang maksimal ya. Tadi kadang-kadang 7, kadang-kadang 4, dan kadang-kadang 3. Teman-teman tadi lihat sendiri ketika saya gas, yang seharusnya ketika langsam itu dia di angka 9, dan ketika digas dia sedikit dia mencapai 13 atau 14. Tapi kebanyakan sih dia mengarahnya ke kiprok ya teman-teman. Jadi kiprok pengisian itu memang agak sedikit sering bermasalah ya untuk bagian motor-motor yang bit lama seperti ini. Oke, nanti saya akan konfirmasikan ke yang punya dulu bahwa ini masalahnya di kiprok, dan ada kemungkinan juga di spool, tapi nanti saya coba jelaskan teman-teman, karena bisa juga kiprok dan spool ya, karena ini bagian pengisian. Jadi di spool juga ada bagian pengisiannya, apakah pengisiannya itu maksimal untuk mencapai kiprok, dan kiprok apakah maksimal juga untuk mengirimkan ke bagian akinya, seperti itu ya. Jadi untuk setrumnya. Oke ya, itu aja mungkin teman-teman, karena ini menunggu yang punya, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya tunjukkan cara pengecekannya saja. Nanti untuk hasil akhirnya tentunya saya akan menunggu yang punya dulu, karena intinya ketika habis di cas dia langsung ya. Mungkin itu aja ya dari Kebumen Motor 1. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.